Jenis-jenis behel tuh macem-macem banget sekarang karena ini teknologi ya. Kita sebutnya orto itu when art meets science gitu ya. Ini seni untuk bikin orang cantik istilahnya dengan fungsi yang tetap terjaga, tapi juga sainsnya ada di situ. Oke, sebenarnya pakai behel itu efek sampingnya juga banyak loh. Kalau enggak dikerjakan dengan benar dan tepat pada dokter yang benar dan pasien juga mengabaikan kayak kontrolnya atau apa itu sebenarnya banyak banget efek sampingnya. Halo sahabat Persada, jumpa lagi dengan kita di program Ngobat, ngobrol bareng sahabat, ngobrol santai ditemani secangkir kopi. Nah, di program kali ini kita mau bahas tuntas tentang perbehelan. Apa sih gunanya kita pasang behel? Untuk kesehatan ataukah untuk gaya? Nah, kali ini saya juga nggak sendiri. Ada dokter spesialis ortodonsi yang akan bincang-bincang dengan kita kali ini. Ada dokter gigi Nimas Ayu. Siapa dok ini? Sebentar dok, saya contekan dulu. Nimas Ayu Rizkita, spesialis ortodonsi. Dokter Nimas. Halo dok, boleh disapa-sapa dulu dok. Gimana ya nyapanya, saya tuh pemalu loh. Aduh dok, tadi udah banyak banget lo ngomongnya di backstage tadi. Selamat pagi sahabat ngobat. Ketemu sama saya dokter Nimas, spesialis ortodonsi. Iya dok. Dok, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat, kuat, segar, ceria. Alhamdulillah. Dok, kita tadi udah bahas banyak sih dok, tapi tidak terikot ya. Jadi kali ini kita mau bahas dari awal deh dok. Baik. Apa sih dok fungsinya pasang behel itu dok? Oke, jadi gini. Iya dok. Pasang behel. Behel ini adalah alat medis ya. Jadi nggak bisa DIY gitu ya. Pasang sendiri, beli sendiri, pasang sendiri itu kan banyak banget. Ini adalah alat medis yang ditujukan untuk kasus-kasus yang memang berindikasi atau memerlukan perawatan. Jadi kalau tadi saya dengar tuh prolognya fashion gaya atau gimana gitu. Bener dok. Sebetulnya nggak bisa karena ini kembali lagi ini adalah alat medis. Jadi sahabat itu mesti punya kasus-kasus yang emang mesti dibenerin pakai behel ini gitu loh. Jadi nggak bisa semua orang mendadak pasang gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya itu bagus, itu kayak ada warna-warnanya, aku pengen pasang deh gitu. Bisa ya dok? Kalau memang tidak terindikasi untuk diobatin istilahnya pakai behel, ya jangan dong, karena efek sampingnya juga banyak kok. Oh gitu ya dok. Nanti deh kita bahas satu-satu apa sih efek samping dari pemakaian behel yang keliru rata-rata. Ya udah dok, kita mau bahas deh di awal ini. Apa? Jadi apa dulu yang harus dipasang itu yang gimana gitu dok? Oke, jadi untuk pasien-pasien yang memerlukan pemasangan behel itu sebenarnya yang paling sering kita tahu adalah pasien-pasien dengan kesulitan fungsi ya. Jadi rongga mulut kita ini fungsinya banyak. Didesain sama Allah tuh buat ngunyah supaya makan enak. Kalau ngunyahnya baik, pencernaan juga oke kan? Ya, jadi nggak bikin masalah makin panjang. Diawali dari giginya, gitu ya. Jadi kasus-kasus yang boleh pakai behel itu kasus apa aja? Pertama, kita sebut dia kalau orang bilang giginya tonggos. Jadi gigi agak maju gitu ya dok. Bahkan kadang-kadang majunya jauh banget dari bawahnya. Jadi dia kesulitan mengunyah, kesulitan menggigit gitu ya. Terus ada lagi yang kita sebut crossbite atau gigi rahang bawahnya tuh nyakil. Depan daripada gigi atasnya. Selain secara estetik juga nggak baik, terus dia juga kesulitan menggigit pasti. Terus yang berikutnya lagi ada gigi yang berdesakan, tumpang tindih, numpuk-numpuk nggak kasul gitu ya dok. Orang bilangnya ya dok. Benar. Sebenarnya kenapa kok mesti pakai behel sih dok? Apa biar rata doang? Enggak. Jadi salah satu fungsi pakai behel ini selain meratakan, dia bikin fungsinya jadi baik. Artinya kalau gigi kita berdesakan atau naik turun tumpang tindih itu kan si pasien effort banget nih bersihinnya. Iya benar-benar dok. Kalau nggak bersih benar-benar, oral hygiene-nya nggak bagus, akibatnya pasti dijamin bakal bolong. Kalau bolong artinya kalau segera ditambal oke. Tapi kalau misalnya enggak, lama-lama giginya habis mesti cabut. Berarti ada masalah baru. Akhirnya ompong. Akhirnya nggak bisa menikmati makan enak sampai tua. Gitu kan. Jadi itu tadi gigi yang berdesakan. Keempat, ada lagi gigi yang renggang-renggang.
Oh iya, jadi kayak ada space-nya dok. Ada space-nya. Gigi renggang-renggang itu sebenarnya gimana sih dok? Kan makanan justru jarang nyelip ya kalau renggang Iya dok. gede gitu ya. Iya sih bener. Tapi biasanya pasien-pasien yang dengan giginya renggang, terlalu renggang bahkan, itu dia mempengaruhi cara dia ngomong huruf-huruf tertentu. Oh, spellingnya gitu Yes. dok. Jadi kayak S, T yang tumpuannya mestinya ke gigi itu jadi kayak didengar kurang enak gitu. Coba-coba yang giginya renggang. Bisa latihan ya. Nah kayak gitu-gitu. Iya, Jadi itu gigi renggang, gigi berdesakan, atau yang maju banget, terus nyakil. Terus ada beberapa pasien mungkin yang giginya ketanam. Jadi kadang-kadang oh iya, ada di dia dalam ya kalau di foto panoramik kelihatan ada, tapi waktu ini nggak ada. nggak ada itu. bener. Atau juga pada pasien-pasien yang gigitannya terlalu dalam. Jadi kayak rahang atasnya itu sampai nutupin gigi rahang bawahnya. Ada yang kayak gitu juga. Jadi balik lagi, perawatan orto ini memang dikhususkan untuk kasus-kasus tersebut supaya pasien ini bisa ngebersihinnya enak, jadi menjaga usia giginya lebih lama lagi. Jadi intinya adalah fungsinya dulu. Kita Benar. pasang behel untuk membenerin fungsinya gigi. Setelah itu kalau ada estetiknya dan segala macam itu bonus belakangan. ekstra. Iya, gitu. Terus sejak kapan dok harusnya kita bisa pasang behel itu? Oke, jadi pasang behel atau kalau pasang behel sebenarnya idealnya sih sebenarnya bisa mulai umur 9 tahun sampai 99 tahun tuh bisa. Dengan catatan kenapa mesti foto panoramik dulu gitu ya? Itu karena kita mesti lihat kondisi tulangnya sehat enggak. Oke. Jadi pasien-pasien ini harus dengan kondisi tulang yang sehat, jaringan penyangga giginya oke, baru kita bisa pasang behelnya gitu. Tapi idealnya sih biasanya kalau anak-anak usia 13-14 ya, saat gigi permanennya udah tumbuh semua. Iya. Kalau mereka teenager gitu kan, ngebersihinnya udah mulai lumayan pinter dibanding yang tadi 9 tahun gitu. Karena kalau dia bersihin giginya juga nggak benar di saat udah pakai behel, itu juga memperparah sih gitu. Iya. Selain ibaratnya nanti bener giginya rapi gitu ya, tapi ujung-ujungnya bolong semua kan sayang juga. Jadi ada kayak sisa-sisa makanan yang tersisa nyelip di behel-behelnya gitu. Benar. Iya dok, dari usia 9 semestinya, tapi lazimnya di 13 aja. Sampai dewasa tua pun masih bisa dok pakai behel. Bisa. Terus kalau jenis-jenis behel ya dok, bisa disebutin dok. Jenis-jenis behel tuh macem-macem banget sekarang karena ini teknologi ya. Kita sebutnya orto itu when art meets science gitu ya. Ini seni untuk bikin orang cantik istilahnya dengan fungsi yang tetap terjaga, tapi juga sainsnya ada di situ. Jadi behel itu ada behel konvensional yang biasa kita tahu gitu ya, yang pakai karet warna-warni. Iya. Ya. Ya kayak saya pakai ini Oh dok. ya, ini ya contoh nyata. Terus ada lagi yang kita sebut sekarang behel self-ligating. Self-ligating ini tanpa karet. Jadi konsepnya dia self itu sendiri, ligating itu ngiket. Jadi karet ini kan fungsinya buat ngiket si kawat dan behelnya. Self-ligating itu karetnya nggak ada, jadi si kawatnya ngiket secara otomatis sama behelnya. Ada lagi behel yang ditaruh di bagian dalam gigi. Jadi dari luar nggak kelihatan. Itu namanya lingual braces atau bilangnya kelihatan di daerah lidah aja. Jadi kalau diraba pakai lidah berasa, tapi di depan gitu nggak ada sih. Sama yang terbaru sebenarnya aligner. Ini teknologi terkini, aligner ya. Aligner brandnya macam-macam. Iya. Ini dia pakai bukan braces, jadi bukan bracket. Bukan behel. Itu kayak gigi Kayak plastik. Oh ya yang ditempel gitu kan dok. Jadi adalah perbedaan di situ. Tapi semuanya adalah alat-alat untuk merapikan gigi. Adakah indikasi khusus dok? Jadi kapan pakai aligner, kapan harus self ligating atau harus pakai ini, atau semua gigi yang Bisa dari aja. kriteria, dari kriteria 4 tadi bisa ya semuanya pakai itu dok? Oke, masing-masing alat ini tadi itu sebenarnya ada kriteria khusus. Makanya itulah kenapa pasien-pasien kalau sebelum pakai behel mesti datang dulu ke dokter gigi spesialis ortodonsi untuk dicek. Sebenarnya kamu bisa kasus ini pakainya ini, kasus ini pakainya ini, gitu ya. Tapi kalau rata-rata sebetulnya dari keempat kasus tersebut sih rata-rata bisa semua. Tapi untuk lebih condong kemananya nanti dokter yang akan. Oh dokter yang akan menentukan cocoknya di mana. Gitu.
Dok, kalau yang tadi dokter bilang warna-warni itu tadi yang konvensional. Itu juga apakah ada tipe-tipe lagi, Dok? Atau ya konvensional ya itu pakai atau ada jenisnya lain lagi gitu, Dok? Ya, jadi konvensional ya konvensional. Kalau mungkin yang para orang-orang tahu gitu di luaran itu sebenarnya brand. Jadi braces ini ya sama lah karena ini alat medis atau resep gitu ya dalam tanda kutip, mereknya banyak. Jadi kalau konvensional ya konvensional, cuman yang ada banyak merek. Oke. Oh, jadi kita tahu brand-brandnya. Kita break dulu aja, Dok, biar lebih ada asupan tenaga. Ya. Ya. Silakan, dokter. Oke, terima kasih. Minum dulu ya. Kita lanjut ya, Dok. Oke. Ada spill nih, Dok. Apa sih bedanya konvensional sama modern sama yang ya apa ya? Oke. Invisalign. Ya itu apa, Dok? Invisalign itu sebenarnya salah satu brand. Ya. Jadi gini. Alat yang kita pakai untuk ngerapihin gigi itu balik lagi ada dua sebenarnya. Bezel atau bracket dan aligner. Aligner tuh align tuh sejajar, alat itu menyejajarkan gitu ya. Invisalign itu adalah salah satu brand. Sejauh ini sih pasien-pasien yang pakai Invisalign itu nyaris gak ada karena mahal banget. Jadi mahal banget karena labnya aja nggak di Indonesia. Belum cek lab, Dok. Lab jadi gini. Apa nih, Dok? Ini yang pasien-pasien belum tahu. Jadi kalau buat pakai aligner atau yang plastik itu benar-benar itu sebenarnya cara kerjanya gini. Cara kerjanya sama gerak gigi juga kayak behel. Cuman kalau behel kan kita mesti kontrol tiap bulan. Ya. Nanti kita nih dokternya yang menggerakkan mau kemana, mau ke sana, ke sini gitu. Agak ke kanan, agak ke kiri giginya gitu. Ini kurang begitu ya. Lah, kalau aligner ini brandnya macam-macam. Invisalign adalah salah satu brand yang paling terkemuka memang karena dia jenis plastiknya aja juga berbeda. Dia mahal banget karena dikerjakan. Jadi pasien datang ke kami, ke dokternya itu untuk kita cetak, kita bikin tiruannya secara custom giginya. Plastik itu nanti bentuknya kayak tray gitu loh, kayak baki-baki yang spesial buat gigi sesuai giginya. Sesuai yang dicetak tadi giginya. Cetakan. Tray-tray ini, baki-baki ini itu nanti dikirim langsung dari Singapura. Paling dekat. Makanya mahal banget ya itu. Jadi dikirimnya langsung dari Singapura. Karena di Indonesia tidak ada lab untuk itunya. Jadi dikirim langsung dari sana. Lalu yang membedakan adalah pasien harus jauh lebih taat buat pakai ininya. Karena traynya dilepas pasang. Jadi di saat makan nggak bisa dipakai. Kalau behel di saat makan tetap dipakai kan. Nah kalau kayak liner, Invisalign atau merek-merek lain itu di saat makan dia dicopot. Di saat gosok gigi dia dilepas juga. Dan untuk efektif supaya giginya bisa bergerak, itu at least sehari mesti pakai 20-22 jam. Ini dipastikan akan gagal total perawatannya kalau pasiennya nggak patuh. Jadi udah bayar mahal dan nggak jadi karena pasiennya tidak patuh. Dan tray-tray ini harus diganti tiap 2 minggu. Tapi kan dia mahal nih, Dok. Keuntungannya yang diambil, yang di luar yang murah-murah kayak konvensional sama si self digating tadi, berarti kan dia jauh lebih mahal nih. Tapi keuntungannya apa kalau kita milih yang lebih mahal itu? Keuntungannya gini, pada pasien-pasien yang kadang-kadang pengen giginya rapi tapi malu banget pakai behel. Oh iya kan, nggak pede. Bener. Jadi dia ngerasa ada nggak sih alat gitu yang bikin gigi aku rapi tapi aku nggak usah kelihatan kalau pakai behel, tiba-tiba kayak simsalabim. Orang nggak tahu. Terus tiba-tiba tahu-tahu, wah udah rapi aja giginya. Iya bener. Jadi keuntungannya itu dari segi estetik sih sebenarnya. Kalau sebenarnya si pasien patuh, waktu perawatannya ya kurang lebih sama. Kadang-kadang bisa lebih sedikit dibandingkan yang behel konvensional. Keuntungannya itu. Oke. Dok, kita mau di awal deh. Semisal nih ada pasien nih, Dok, datang mau pasang behel gigi, apa sih yang mesti dia lakuin gitu? Atau memang harus langsung ketemu ke dokter dulu terus ada pemeriksaan apa-apa gitu, Dok? Boleh diceritain, Dok, siapa tahu ada sahabat di rumah yang aku kepingin pasang behel tapi apa yang mesti kulakuin nih gitu, Dok? Langkah pertama adalah pergi
menemui dokter gigi spesialis ortodonti. Harus ya, Dok. Sini ya, ketemu Orto saya. ya, ada loh prakteknya dokter Dimas di hari Selasa dan Kamis kalau nggak salah. Selasa Di Kamis sore. Jadi datang dulu, konsultasi dulu. Sebenarnya keluhannya apa, masalahnya apa, ada nggak misalnya kayak selain ngeluh, dok saya ngeluh nih, gigi saya nggak rapi, jelek banget muka saya misalnya. Terus nanti saya akan membantu melihat, misalkan oh ternyata ada radang gusi, ada apa. Lah itu nanti kita mesti treatment dulu. Jadi akan kita rujuk lagi, kita treatment sesuai dengan kondisi yang ada. Kasusnya ya, Dok. Jadi itu pre-ortodonsinya. Setelah semuanya baik, terus selain itu dilakukan foto ronsen, setelah foto ronsen cetak gigi, barulah kemudian bisa dilakukan pemasangan behelnya. Oke, jadi gitu. Baru memilih dia pasang behel yang mana. Nah, pasang behel itu berapa lama sih, Dok? Walaupun saya juga udah dikasih tahu sih, cuman kan orang kadang sahabat itu ini berapa lama, Dok? Jadi minimal untuk bisa mencapai target. Perawatan orto itu rata-rata 2 tahunan. Untuk kasus apapun, bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Karena tergantung pergerakan gigi masing-masing pasien beda-beda gitu. Karena tubuh kita merespon pengobatan ini berbeda-beda kan gitu. Bisa kurang, bisa lebih. Itulah kenapa kalau kami pasti tidak bisa janjiin, oh kamu datang, kamu 2 tahun lagi pasti selesai. Sudah selesai gitu. Itu karena nggak bisa gitu loh. Jadi kita mesti estimasi sekian, tapi bisa kurang, bisa lebih. Iya bener, Dok. Dan masing-masing kasus akan berbeda, Dok ya. Jadi kayak misalnya giginya yang tadi tumpang tindih akan berbeda dengan yang cuman renggang kayak gitu. Cuman tapi kalau minimalnya di 2 tahun ya, Dok. Nah, selama 2 tahun itu apa sih yang harus dilakukan sebagai orang yang memakai behel gitu? Yang pertama, yang pasti mesti kontrol rutin. Kalau nggak kontrol rutin sama aja, pasti goalnya tuh nggak tercapai gitu ya. Kontrol rutin itu harus. Kedua, yang pasti pertama kali juga mesti datang ke dokter yang benar gitu loh, sampai salah. Karena kalau datang ke dokter yang tidak tepat juga nanti juga nggak berhasil gitu kan. Yang ketiga, target sesuai waktunya. Yang ketiga, untuk pasien-pasien ini sebaiknya kalau di rumah jangan lupa diperhatiin kebersihan rongga mulutnya. Ini karena sisa makanan untuk orang-orang yang pakai behel itu effortnya lebih dibanding yang enggak pakai behel gitu kan. Jadi dia mesti lebih rajin bersihin rongga mulutnya, kesehatan gigi mulutnya lebih diperhatiin supaya giginya juga bergerak. Karena kalau enggak, sisa makanan yang numpuk itu kan lama-lama bisa jadi karang gigi nih. Nah, karang gigi ini bisa menghambat pergerakan giginya loh, walaupun di behel. Jadi kayak jadi lemnya gitu ya, Dok? Jadi dia misalnya mau, ini renggang nih mau dirapetin, tapi ternyata ada karang giginya di sela-sela itu. Jadi giginya akan menolak untuk bergerak. Menolak bertemu karena ada karang giginya itu tadi. Ada pihak ketiganya, Dok. Jadi apa namanya? Si pasien ini kalau di rumah mesti effortnya di situ, jaga kesehatan mulutnya dan jangan telat buat kontrolnya. Nah, gitu. Apakah ada alat khusus, Dok? Jadi misalkan tadi harus sering-sering jaga kesehatan mulut, entah kumurnya, entah gosok giginya. Nah, ada khusus nggak, Dok? Ada. Jadi untuk di orto tuh sebenarnya kalau pasta gigi enggak sih. Pasta gigi bisa pakai apa aja. Tapi kayak kalau sikatnya itu emang ada spesial. Ada yang khusus ya, Dok? Sikat untuk orto tuh ada khusus. Terus untuk bersihin sela-sela giginya juga ada lagi sikat kecil. Kayak sikat botol susu bayi itu, tapi versi mininya gitu loh. Jadi itu bisa dipakai juga untuk bersihin sekitar behelnya. Gitu. Dok, kita dari tadi kan bahas untuk manfaatnya nih. Tapi ada nggak sih, Dok, kayak jadi apa ya? Bukan manfaatnya, lebih ke kekurangannya kalau pakai behel. Oh iya, yang tadi di awal ya kita. Iya. Sebenarnya giginya baik-baik aja. Lalu pengen pasang behel supaya kelihatan makin cantik gitu. Bener ya. Oke, sebenarnya pakai behel itu efek sampingnya juga banyak loh. Kalau enggak dikerjakan dengan benar dan tepat pada dokter yang benar, dan pasien juga mengabaikan kayak kontrolnya atau apa, itu sebenarnya banyak banget efek sampingnya. Jadi gini, kayak pakai behel itu otomatis yang namanya gigi itu akan digerakkan. Jadi kayak Tuhan tuh udah mendesain gigi kita, walaupun berdesakan, walaupun berantakan kayak apa juga, tapi makan enak, enak, segala enak gitu ya. Untuk fungsinya tuh enak. Di saat kita mencoba meredesain itu, mau digeser ke sono, digeser ke sini gitu ya. Jangan dilupakan aspek-aspek tersebut.
kadang-kadang bener sih giginya rapi, rapi gitu, nggak ketemu ya, sehingga udah pakai behel malah nggak bisa ngunyah, udah pakai behel malah nggak bisa gigit. Lah itu kalau dibiarkan terus menerus itu akan terjadi kelainan atau nyeri pada sendi. Karena kita makan ngunyah kan tiap hari nih, jadi dipakai terus dengan gigitan yang nggak seimbang, akhirnya sendinya bermasalah. Biasanya awal-awal tuh kayak dia bunyi klak 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 gitu. Lama-lama kalau udah klak-klaknya makin lama, itu biasanya bahkan buat buka mulut aja nggak bisa. Susah, sakit. Buka mulut nggak bisa, atau ya udah nutup aja, mau buka mesti digeserin lah ke sana ke sini gitu. Kalau udah kayak begini, artinya nanti dirujuk lagi ke spesialis bedah mulut buat diterapi lagi rahangnya, baru nanti balik lagi ke orto buat dibenerin lagi gigitannya. Itu. Atau yang ketiga, efek samping berikutnya adalah terjadi resorpsi akar atau pemendekan pada akar. Jadi dia lebih nonjol ke atas. Bisa jadi lebih nonjol, atau kalau akarnya lebih pendek, jadi di dalam nih, di saat gigi kita ada behelnya, itu sebenarnya yang terjadi di dalam adalah tulang-tulang di sekitar akar gigi itu dilemahkan, supaya bisa digerakkan, ya kan? Nah, kalau terlalu lama, akar gigi yang tadinya mestinya panjangnya segini nih, dia jadi tulang itu bisa teresorpsi. Kalau di badan bilangnya osteoporosis ya, di gigi itu juga bisa. Jadi dia makin pendek tulangnya, sehingga giginya tuh malah goyang. Jadi banyak banget pasien-pasien yang udah pakai behel, begitu dilepas giginya goyang-goyang semua. Jadi kayak ya udah, kalau udah kayak gitu, terus gimana dok habis itu? Terapinya adalah rujuk lagi ke spesialis periodontia, kita benerin jaringan penyangga giginya. Terus habis itu bisa dipasang behel lagi? Atau sarannya? Kalau sehat, kalau kembali sehat bisa dipasang behel lagi. Tapi kalau enggak, ya itu bisa jadi kerusakan yang permanen. Jadi itulah kenapa sebenarnya behel ini agak-agak bahaya sebenarnya kalau tidak dikerjakan oleh profesional. Oke, betul gitu. Iya sih dok. Cuma namanya membedakan kan, karena gigi ini kan ibaratnya jauh dari kematian ya. Kalau kayak dokter jantung, dokter ini operasi jantung gitu kan, nggak semua orang mau operasi jantung tiba-tiba gitu. Nah, karena kalau salah-salah pasti fatal kan. Cuman kalau di behel tuh kayak gitu sebenarnya. Cuman ya karena nggak langsung aja gitu kelihatan, sehingga banyak banget yang masang nggak seharusnya masang tapi dia masang. Oh ya, itu yang buat estetik tadi ya dok. Nah, kalau misalnya ada nih buat estetik sih, buat gaya-gaya, tapi dipertahankan sampai beberapa waktu yang melebihkan, kalau misalnya 2 tahun, itu lebih dari itu, ada efeknya nggak sih dok? Itu tadi yang udah saya jelasin, itu pasti akan terjadi. Di antara keempat tadi efek itu ya dok? Jadi efek-efek kayak nanti nyeri sendi lah, sendi rahang yang bermasalah lah, terus habis itu belum lagi kalau ternyata si pasiennya kesehatan rongga mulutnya jelek, udah pasti ekstra. Oral hygiene itu penting sih ya dok. Dok, kita minum dulu dok, silakan dok. Udah makin panjang dan panas ini pembicaraannya. Oke, kita kembali lagi ya dok. Kita mau bahas lagi tentang behel untuk estetik. Nah, itu banyak sih dok di kaula muda. Benar. Nggak usah kaula muda, kaula tua juga ada. Ada ya dok? Ada, banyak banget yang datang tiba-tiba ujuk-ujuk giginya nggak terindikasi. Giginya sebenarnya udah rata, nggak ada yang gengsul juga, gigitannya aman. Tapi saya pengen pasang behel nih dok. Ada nggak nih dok? Gitu? Banyak banget. Dan kalau saya personal, saya pasti bilang kamu nggak membutuhkan ini gitu loh. Jadi better nggak usah perawatan yang memang kamu nggak perlu. Kayak misalnya gini, datanglah ke dokter, dok saya pengen minum obat batuk, pilihin obat batuk dok, padahal saya nggak lagi batuk gitu. Kan nggak boleh juga dong gitu. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang datang cuman karena saya pengen kelihatan cakep aja dok, ada behelnya kayak teman-teman saya, kayak tetangga-tetangga saya, itu maka saya selalu ngomong nggak perlu ya gitu loh. Jadi ini bukan indikasi buat pakai behel. Jadi pasang behel adalah medis. Betul. Bukan gaya. Bener, pasang behel itu medis. Tapi kalau ngotot gitu dok, tapi saya kepingin dok. Ini jadi nggak yang narik-narik deh dok, nggak yang gaya, ada nggak sih dok? Ada, yang ngotot ada banyak banget. Karena gini, walaupun dia bilang nggak narik-narik dong, nggak ini, tapi untuk diketahui bersama
begitu behel itu terpasang pada gigi saudara-saudara sekalian gitu Ya. itu udah pasti ada pergerakan di dalamnya. Jadi even dibilang nggak usah ditarik dok, nggak usah di ini. Iya gitu. benar-benar. Hey, Ya udah Anda pakai tahu karetnya yang longgar-longgar aja deh dok gitu. apakah Anda tahu di saat behel itu udah tertempel pada gigi Anda, artinya di situ sudah ada pergerakan. Gitu loh. Nah, Ya, yang sehat, yang aman sebaiknya tidak ya dok. sebaiknya enggak. Gitu. Oke, kita mau di pertanyaan selanjutnya nih dok. Oke. Banyak fenomena pemasangan behel dengan harga yang sangat murah dok. Dan tidak dilakukan oleh spesialis ortodonti. Nah, bagaimana dok pendapat dokter? Oke. Pendapat saya soal ini tuh ini rada-rada sensi ya. Benar, Gitu. benar. Karena kalau kita ngomong pasang behel nggak pada dokter spesialis ortodonti itu sebenarnya udah lama banget dari zaman bahula. Iya. Let's say tukang gigi. Oh iya, ada Ya sih dok yang di kan? pinggir-pinggir jalan itu. Banyak banget. Nggak perlu lah dokter gigi ngomong tukang gigi ada. Ada lagi orang awam. Oh ada ya dok ya? Ada orang awam tiba-tiba buka salon gigi gitu dia pasang behel. Itu banyak banget. Jadi kalau kita ngomongin soal kemudian pasangnya murah, Iya. kemudian pasangnya nggak sama yang berkompeten, gitu ya. Sebenarnya yang kita mesti perhatiin tuh gini, sebagai konsumen, Anda sebagai pasien mesti pinter-pinter, mesti cerdas. Banyak aspek yang mesti diperhatikan. Misalnya gini, kalau pasangnya murah, beneran nggak sih sterilisasi alatnya bener nggak? Jangan-jangan abis masuk mulut pasien satu, masuk lagi orang lain. Kalau ada apa-apanya, dong dok. kalau ada virus-virus, taruhlah HIV dia, atau apapun, kan bisa ketularan. Bener ya? Ada Jadi, resiko itu ada lah ya resiko. dok. Kedua, kalau misalkan nggak sama yang berkompeten, kira-kira gimana tuh dok? Ilmunya ya dok. Ilmu dan jam terbang itu benar ya. Jadi jangan hanya asal murah nih, pasang aja deh, Iya. gitu. Kan itu gaya juga. Jangan Apa-apa lah ya, orang murah. jangan. Karena ibaratnya kalau orang Jawa bilang anak rego, anak rupo. Bener. Kalau Jawa bilang kan kayak gitu. Jadi ini adalah treatment untuk tubuh Anda, apapun itu, konsultasikan pada orang yang tepat, karena untuk kebaikan diri Anda dan jangka panjang. Ini kan gigi itu ada di mulut kita jangka panjang. Kita mau pertahanin dia seumur-umur supaya nanti udah nenek-nenek, kakek-kakek tetap bisa Masih makan tetap ayam bener. goreng gitu-gitu ya. Nggak cuma tinggal 2 ini atau 1 doang. Yang manjang sendirian, gitu Iya. kan, kasihan ya nggak bisa makan enak dong. Gitu sih kan. Iya dok. Oke. Dok, ada pengalaman yang memorable banget nggak? Ya, ini dokter udah jadi dokter gigi. Spesialis orto. Iya, berapa lama nih dok? Saya udah 11 tahun. 11 tahun ya dok. Nah, ada kenangan-kenangan atau cerita-cerita lucu apa dok? Boleh diceritain dok? Kalau kenangan baik, buruk, banyak banget. Tapi yang saya paling ingat mungkin yang pasien-pasien pasti tahu. Saya punya pasien tertua umurnya 76 tahun. Sampai sekarang dok? Udah selesai. Sebenarnya kok bisa 76 tahun dengan gigi cuman sisa 9 biji doang. Oke. Terus mau ngapain di behel? Iya. Jadi gini, dia 76 tahun, giginya sisa 9 biji, dia kesulitan makan dong. Walaupun 76 tahun pengen dong makan enak. Dia pengen bikin gigi tiruan. Nah, gigi tiruan itu, giginya yang 9 biji ini miring-miring gitu loh. Karena emang nggak ada pasangannya, nggak ada sebelah-sebelahnya. Udah doyong ke sono, manjang ke sini, gitu-gitu kan. Nah, dia pengen sekitarnya dikasih gigi tiruan. Bisa dibayangkan, oke, langsung pasang gigi tiruan saat itu juga misalkan. Akibatnya, di saat beliaunya mengunyah, ini kan gigi yang tadi makin berantakan, ini kan ketemunya nggak pada titik tengahnya nih. Yang miring begini ketemunya sebelah sini. Iya. Akhirnya lama-lama malah bisa jadi goyang. Hilang lah semua giginya. Akhirnya tugas saya adalah meluruskan dulu yang 9 biji ini loh. Supaya nanti dia bisa jadi pegangan yang kuat sama gigi tiruannya. Jadi sebelum bikin gigi tiruannya, dibenerin dulu. Bener, susunannya supaya klek nanti jadi di saat dia mengunyah dan lain-lain itu tekanan yang diberikan pada giginya itu seimbang, merata, sempurna. Dok, 76 tahun ya? Giginya masih bagus dok, 9-nya itu dok? Masih. Balik lagi 76 tahun kok bisa dibehel dok padahal gigi kayak gitu. Iya. Giginya masih bagus pertama dan tulang rahangnya masih sehat. Oke.
Jadi itulah kenapa di awal pasti kita mesti foto ronsen. Jangan mau kalau ada beberapa operator gitu ya yang datang pasien udah langsung pasang aja. Jadi memang harus melewati tahapan foto ronsen ya dok. Betul. Selain yang kita tahu foto panoramik ya dok, sama satu lagi adalah cefalo yang dari samping. Oke. Karena itu nanti untuk menentukan juga posisi behelnya harus ada di mana dengan kemiringan berapa, itu semua mesti dihitung sih. Dok, ada lagi nggak dok yang unik gitu pasiennya dokter yang kayak ngeyel gitu dok? Ceritain nggak dok yang muda atau yang gimana gitu dok? Saya punya pasien umurnya masih 19 tahun. Anaknya gede banget, keturunan ibunya Madura, bapaknya Batak. Ya bisa dibayangin kalau di rumah mungkin berantem terus ya. Jadi dia datang pakai behel, pasang behel. Oh ya, ada treatment khusus untuk yang pasang behel. Jadi kayak makannya mesti diperhatiin. Oh iya, kayak gitu-gitu kan. Supaya apa? Supaya behelnya nggak copot-copot. Lah, dia ini hobi banget gigit tulang ayam. Yang ceker, jangan bilang tuh kriak-kriak nggak gitu ceker, ya dia mah tulang paha apa saya digigit, banget banget lah pokoknya. Jadi dia ini padahal udah dijelasin dari awal kalau pakai behel cara makannya mesti diperhatiin supaya behelnya nggak lepas. Kalau behelnya lepas, treatmentnya akan makin panjang, gitu ya. Jadi dia ini 1, 2, 3, 4, 5 bulan sampai setahun pertama dia tuh sekali datang bisa copot behel, rahang atasnya semuanya hilang. Lepas semua dok yang atas. Bisa kayak begitu. Sampai akhirnya di bulan ke-11 saya marah-marah, saya udah menyerah. Kamu masih mau lanjut perawatan nggak? Kalau nggak udah deh bongkar aja. Makanlah ayam sesuka. Saya gitu bilang dok. gitu. Terus dia bilang, saya pengen saya bener dok. Ini soalnya saya tuh sebenarnya ngunyah juga nggak terlalu enak. Ngunyah nggak enak aja begitu loh. Iya udah enak kan? ketemu. Terus dia bilang, ya udah janji mau benerin cara makannya supaya belnya nggak lepas, terjaga juga kebersihan mulutnya supaya treatmentnya berhasil. Akhirnya setelah setahun berjibaku tuh saya akhirnya dia mulai patuh pada cara merawat belnya. Akhirnya berhasil ya dok. Alhamdulillah berhasil, udah selesai perawatannya. Ini mas apa mbak dok? Mas. Kalau merasa Anda pasien dokter Nimas yang dulu tidak patuh, langsung chat dokter Nimas. Karena kan kalau pasiennya dokter Nimas pasti dikasih nomornya dokter. Oh iya dong, bener. Intens pasti komunikasinya. Mas. Nah, pertanyaan pamungkas dok. Terakhir ini pertanyaannya. Apakah dari hasil kawat gigi bisa permanen dok? Jadi kalau udah pasang kawat gigi, udah rata, udah bagus, dilepas, udah selesai nih. Oke. Ini yang mesti juga para sahabat persada ketahui bahwa selesai kita pakai behel gigi itu sebenarnya ada lagi nih tahapan lagi ya. Dia itu ada PR-nya lagi. PR-nya lagi ada. Justru ini lebih effort pada pasiennya gitu ya. Jadi itu namanya retainer atau alat retensi. Jadi bedanya sama behel adalah kalau behel itu alat aktif. Kita bilang dia aktif karena dia gerakin gigi. Iya. Tapi retainer ini adalah alat pasif yang memang dia didesain untuk menahan, memaintain. Jadi biar nggak gerak-gerak lagi. Benar, karena sebenarnya setelah pakai behel itu gigi kita ada kemungkinan balik lagi ke semula. Oh gitu ya dok. Iya. Bisa geser-geser lagi walaupun nggak pakai alat. Bener. Jadi kalau udah di behel udah rapih tuh, itu tuh dia akan amat sangat mungkin 90% untuk balik ke semula. Nah, untuk menghindari ini supaya hasil yang kita dapat bisa dikatakan permanen tadi itu kan. Jadi kita perlu banget yang namanya pakai alat retensi atau retainer ini. Retainer ini ada berbagai jenis, ada yang bening, mirip-mirip aligner, ada juga yang fix gitu ya, cekat kita tempelin juga di gigi bagian belakang. Dan ada juga yang bisa dilepas pasang. Itu nanti yang menentukan adalah dokternya. Dievaluasi dari selama ini dirawat kayak apa, terus kasusnya seperti apa. Jadi itu emang mesti banget dipakai. Kalau pemakaian retainer ini udah jalan gitu ya, udah selesai, barulah setelah retainer ini dilepas, maka hasil yang didapatkan fix udah permanen kayak gitu. Nah, berapa lama nih dok? Jadi kan kalau yang BL tadi minimal 2 tahun nih. Nah, setelah misalnya sesuai lah 2 tahun udah jadi. Nah, retainernya berapa lama lagi dok? Oke. Kalau retainer ini sebenarnya ya, kalau kita ngomong dari literatur, itu sebenarnya cuma 6 bulan. Oke. Tapi berdasarkan selama ini saya praktek, kalau 6 bulan rata-rata
balik lagi. Pasien saya balik lagi. Jadi saya berdasarkan jam terbang saya Pengalaman, sendiri itu at least 2 tahun lagi. Oh. Plus nanti akan ada perbedaan untuk pasien-pasien yang masih di usia pertumbuhan, yang masih 11-an, itu nanti akan ada lagi bedanya. Oh. Jadi biasanya nanti akan saya komunikasikan secara personal ke pasiennya, ini mesti pakainya segini, berapa lamanya gitu. Tapi untuk amannya sih kalau saya pribadi biasanya sampai 2 tahun. Retainernya karena tadi macam-macam jenisnya, ada yang permanen dipasang selama 2 tahun, ada yang lepas pasang. Jadi pada Yang saat lepas pasang itu juga mesti dipakai ya seenggaknya 2 tahun itu. Oke. Gitu. Jadi Oke. buat pasien harus lebih effort gitu ya. Jadi tetap mesti kontrol ya, Dok. Kalau pakai retailer biasanya kita panggil kembali itu bisa 6 bulan sekali. Oh, gitu. Jadi nggak lebih rutin pada saat pasang behel. Benar. Jadi kalau pakai behel kan mesti kayak sebulan sekali mesti benar. datang. Tapi kalau dari retailer biasanya kita panggil kembali tuh at least 6 bulan atau bahkan bisa jadi setahun baru kita panggil kembali selama tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya sebelum itu si pasien ngerasa, dok ini retainernya nggak enak atau apa itu bisa Kurang banget, nyaman gitu. bisa banget segera menghubungi kita untuk nanti kita cek ada masalah apa sih gitu. Dok, kalau dokter biasanya di foto ulang nggak, Dok? Kan sebelumnya di foto panoramik. Nah, kalau udah selesai, foto ulang nggak, Dok? Foto ulang itu bisa perlu bisa enggak. Sebenarnya gini, fungsi dari foto panoramik itu kan kita ngecek kayak panjang akarnya, kesehatan tulang rahangnya kayak apa. Sejauh kita mengerjakan ortonya benar, semestinya tidak perlu di foto ronsen lagi pun harusnya dia akan tetap seperti itu. Gitu. Kecuali misalkan dicurigai, kok udah pakai behel nih segini lama kok giginya makin goyang makin apa baru kita butuh foto ronsen. Kadang-kadang beberapa kasus juga kita butuh foto ronsen di tengah-tengah perawatan. Gitu. Jadi masing-masing beda pasien, beda kasus akan beda perawatannya. benar. Oke, Dok. Ini kayaknya kita udah di penghujung acara ya, Dok. Ada saya sayang banget ya, Dok. Kayak pengen masih panjang banget ya, Dok. Tapi karena udah sekian lama kita ngobrol nih, Dok, adakah pesan-pesan dari dokter atau yang ingin disampaikan untuk sahabat Persada di rumah? Oke, jadi sahabat Persada kalau merasa punya keluhan gigi gitu ya, keluhan gigi yang mungkin secara fungsional, estetik kurang bagus gitu, bisa konsultasi di sini, datang ke Persada, ketemu saya, kita akan mengobrol panjang lebar sebenarnya masalahnya di mana, kita akan cari akarnya, kemudian kita akan pilihkan treatment yang terbaik untuk sahabat Persada semuanya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah malu-malu buat datang ke sini buat konsultasi. Iya. Sekalian juga saya mau promosiin Dokter Nimas juga ada di Persada di hari Selasa dan hari Kamis di setengah 5 sore ya Sampai jam 6. sampai jam 6. Bisa reservasi di nomor di bawah ini. Nanti disebutin ya di sini nomornya. Oke, sahabat, apakah ada topik lain yang ingin sahabat? Aku kayaknya pengen ini deh. Aku pengen tahu masalah ini deh itu. Coba di chat di kolom komen, nanti kita akan bahas di bulan depan. Nanti ada narasumber-narasumber yang akan kita undang yang lebih heboh lagi dengan tema yang sesuai tentunya. Ada sedikit pantun sebelum kita mengakhiri. Tidak. Ya, buah naga dibagi-bagi, makannya sambil berlari. Jangan lupa kita menjaga kesehatan gigi, senyum indah berseri-seri. Sampai jumpa.